Uh, Silaturahim. Sebelum silaturahim, ini saya sampaikan sedikit. Tadi kan kita nitip, bukan nitip makanan, tapi nitip ilmu. Maaf. Hidup kita manusia ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat selama-lamanya. Kita udah ngaji kemarin, syai'un lahu awalun walaysa lahu akhir. Jadi ada 4 waktu. Waktu 1, waktu kedua, waktu 3, waktu 4. Waktu 4 aja saya bilang. Lahu awalun, waktu itu berawal, walaysa lahu akhir, tapi tidak berakhir. Dan itu setiap kita akan mengalaminya. Orang beriman yakin itu, kecuali nggak beriman. Insya Allah kita beriman, meyakini ada satu waktu nanti berawal tapi tiada akhir. Wahya darul akhirah, negeri akhirat. Saya kembalikan, hidup kita manusia ini ada yang hidupnya sebentar, ada hidup untuk selama-lamanya. Saya bertanya, dua-duanya membutuhkan gizi, membutuhkan asupan makanan. Saya hidup dari bayi, katanya 16 Januari 1960 malam Jumat. Malam Kemisnya orang tua ngimpi nangkep anak macan. Atau 17 Rajab 1379. Kalau hijriahnya. Dan nanti saatnya saya berakhir. Kuburan jengkol udah deket. Nggak jauh dari tempat ini. Tapi lebih dekat lagi dengan pondok saya. Kuburan kapok. Kira-kira sekarang sudah 67 tahun. Mungkinkah akan mengalami 67 tahun lagi? Insya Allah. Jangan begitu ya. Insya Allah. Karena ini umur sudah tingkat keempat sekarang. Ya, itu tingkat sinus syaikhullah. Tingkat umur manula. Manusia langka. Jadi kalau udah di atas 60 termasuk manusia langka. Kalau yang di bawah 60 manusia rame. Ini udah langka. Ini perlu dilestarikan. Makhluk langka. Oke. Kan berakhir, Pak. Udah berakhir. Ketika kita hidup selama hidup di dunia ini, butuh makanan nggak? Betul. Udah disediain. Kita udah makan tales dan lain-lain. Ini butuh untuk badan. Kalau satu hari kita nggak makan, nggak minum, timbul apa? Penyakit, lemah, nggak punya gairah. Lantaran apa? Lapar. Jadi gizi penting. Masukkan ke perut. Dalam bentuk jasmani. Oke. Padahal jasmani ini sifatnya sementara. Yang sementara saja butuh makanan. Kalau nggak ada makanan, sakit dan melemah. Sini nyatakan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin oleh Imam Fathul Mausili bahwa hidup itu butuh makan. Begitulah untuk kehidupan yang sifatnya berawal dan tiada akhir, itu butuh makanan. Ini bersifat ruhani. Badan saja butuh nasi, jengkol, pete, kerupuk, terasi, dan macam-macam masuk ke sini untuk apa? Sehat. Bisa bergerak. Tangan bisa bergerak begini. Itu karena makan. Yang sementara saja kita rawat dengan makanan. Pertanyaannya, mengapa yang bersifat selama-lamanya, berawal tanpa akhir, gak pakai makanan? Perlu makanan gak? Nah ini yang kadang-kadang kita gak pakai. Nah hari ini kita duduk di taman surga, majelis ilmu, sedang kita memberi makanan yang sifatnya abadi. Bukan abadi tiada awal, tiada akhir. Abadinya maksud saya berawal, tiada akhir. Mudah-mudahan di surga selama-lamanya. Ini butuh makanan.
Apa makanannya? Beliau menyatakan makanannya adalah ilmu. Ilmu itu adalah makanan ruhani. Kita satu hari nggak makan aja lemes. Begitulah kata beliau. Dalam tempo lebih dari 3 hari nggak nambah ilmu, maka matilah hati kamu. Kita mau tiap hari kan ya dapat ilmu. Ini mah kan silaturahmi kalau ini mah. Silaturahmi. Oke, masuk ke materi silaturahmi sekaligus tambah ilmu. Bapak jamaah rahimakumullah, sebelum membahas lebih jauh tentang silaturahmi, waktu kita ini mungkin sekitar 15 menit lagi nih. Baik. Silaturahmi berasal dari kata silatun, sod, lam, dan ta marbutoh. Tulisannya ya. Silatun. Apa? Silatun. Ini saya tulis ya. Saya tulis. Mudah-mudahan saya dapat mujizat dari Allah. Mudah-mudahan. Ketulis, kebaca nggak? Oke. Sod, udah ya. Lam, begitu ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Tangan saya. Tuh. Tak marbutoh titik 2. Udah kebaca kan? Jangan dihapus, jangan. Silatun. Artinya apa? Hubungan. Relasi. Oke ya. Hubungan. Sudah. Lalu rahmi. Apa? Saya tulis ya. Saya tulis. Besok bawa pulpen kayaknya nih ya. Alif. Udah ya. Lam. Oke. Ro. Sudah ya. Udah kebayang kan? Sudah kebayang? Ya, kalau belum kebayang besok belajar ilmu nahwu sorof ya. Abang saya Pak Bahrudin, saya minta untuk mengajar ilmu nahwu sorof tingkat dasar, jurumiyah dan amsilatut tasrifiyah untuk santri saya, dan juga ngajarin matematika. Saya kasih tugas beliau, siap katanya. Pak Bahrudin pinter nahwu sorofnya, satu guru satu ilmu dengan beliau. Saya bilang makanya kita satu guru satu ilmu, jangan berantem nih abang sama adik, harus kompak. Oke. Alif, lam, ro, sudah ya. Terusnya apa lagi? Kang Dirja. Ha kecil ya. Ha. Yang kayak bebek modelnya. Ha. Kemudian mim. Ya. Alif, lam, ro, ha, mim. Rahmi. Aslinya ro, ha, dan mim. Rahmi. Gitu ya. Rahmi. Ro, ha, mim. Artinya apa? Kasih sayang. Sudah ya? Kasih sayang. Jadi silaturahmi artinya apa? Hubungan, relasi, kasih sayang. Kalau dalam konteks bahasa Arab, silatu mudhof, rahmi mudhof ilaih gitu. Jadi hubungan kasih sayang. Apa kasih sayang? Gampangnya Pak, al-hub apa? Hub apa hub? Hobi apa hobi? Hobi banget. Cinta banget. Cinta banget. Ya, cinta. Cinta ya. Cinta itu ada 2. Kasih dan sayang. Apa? Kalau kasih doang, nggak ada sayang, nggak cinta. Atau sayang doang, tapi nggak mengasihi, belum cinta. Syarat cinta ada berapa? 2. Kasih dan sayang. Itu yang selalu kita ucapkan setiap mengerjakan sesuatu. Ya, kata Nabi, segala sesuatu yang dilakukan tanpa bismillah fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka terpenggal, terputus, sia-sia. Ucapkannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang memiliki Ar-Rahman, pemberi, maha pemberi. Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi Allah itu memberi dan menyayang. Nggak hanya memberi, tapi juga Allah menyayang. Yang menyayang bagi yang mau disayang. Kalau memberi, Allah berikan siapa saja. Nah, manusia itu di dunia ini ada yang hanya mendapatkan pemberian Allah, tapi tidak disayang Allah. Yang kedua,
manusia diberi oleh Allah dan disayang sama Allah. Kumpulan kita ini insya Allah diberi dan disayang Allah. Allah cinta. Nah, bahasa cinta, pemberian namanya selain hub, ya Habib, wahai yang kucintai, Habibi kan yang aku cintai. Tapi juga ya Khalil, ya Khalili. Cinta kasih. Siapa? Digambarkannya kalau Khalil, Nabiullah Ibrahim. Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang dikasih Allah dan dia tahu dikasih dan disayang Allah, maka apapun yang Allah perintahkan, ma'ahabba au kariha, yang berat ataupun yang ringan, dilaksanakan sampai disuruh menyembelih seorang putra kesayangannya Ismail. Nah, kita kan ini sudah betul dicinta Allah ini. Berat ataupun ringan, kita datang ke majelis ilmu. Ini tanda bukti kita jadi Khalilullah mudah-mudahan. Kembali kepada pokok kita, silaturahmi artinya hubungan atau relasi kasih dan sayang. Itu wujud cinta. Dan memang cinta itu kita mulai dari diri dulu. Pak Bambang, Pak Muhsin, Pak Torik, semuanya deh, kebanyakan nanti. Kita ini kan menyayang diri kita, mengasihi diri kita, betul kan? Begitu bangun tidur, kita sayang pada diri kita. Kita kucek-kucek mata dulu, itu tanda cinta pada badan. Jangan buru-buru Pak, waktu tidur langsung gerenjal, lari, jatuh nanti. Kan baru sadar. Nabi ngajarinnya gini, kalau bangun tidur. Kelamaan gak ya? Ini lagi silaturahmi kepada badan kita sendiri. Itu dulu. Udah, begini sebentar. Itu jangan sampai 1 jam kelamaan. Cukup 2 menit. 1 menit lah. Bergerak pelan, baru ke kamar mandi. Itu tanda kita sayang, cinta kepada badan. Kita siramkan ke sini air. Naik ke atas, ke atas, ke atas sampai ke pusat di sini. Tunggu setengah menit atau 1 menit lamanya. Baru siram semua. Itu wujud kita kasih sayang kepada diri sendiri. Merawat diri sendiri. Kalau yang tidak merawat, siapa lagi kalau bukan kita? Biasakan mandi sebelum subuh. Itu tanda kita silaturahmi pada diri sendiri. Sayang pada diri sendiri. Insya Allah kalau mandi sebelum subuh, yang muda, insya Allah awet muda. Yang sudah 60 tahun, insya Allah awet tua. Udah dah ya. Mudah-mudahan muda lagi di akhiratnya. Itu sayang. Setelah itu kita kan sudah wudhu. Sudah wudhu, kita rawat diri kita. Harus hablum minallah. Sholat minimal 2 dan 1. Minimal ya. 2 dan biasakan itu. Bagi yang sudah hafal 1 juz, silakan bangunnya jangan jam 4. Ya. Bangunnya jam 3. Kita baca nih. Subhanallah, juz ke-29 itu pas 11 ayat. 11 surat. Tabarok, Al-Qalam, sampai terakhir Al-Mursalat, itu 11 surat. Baca aja. Rakaat 1 baca apa? Tabarok. Rakaat kedua Al-Qalam. Rakaat ketiga seterusnya sampai Al-Mursalat itu 11 rakaat. Bisa? Bisa? Insya Allahnya jangan orang meruyung ya. Insya Allah. Ini merawat diri Pak. Kata Nabi, alaikum biqiyamil lail. Senantiasakan kamu sholat malam. Fa innahu da'bus solihina min qablikum. Resiko sholat malam ada resikonya. 1, kamu dijadikan orang-orang soleh sebelum kamu pun demikian. Orang soleh dulu biasakan bangun malam. Jadi kalau pengen jadi orang soleh, apa? Sholat malam. Jadi resiko sholat malam apa resikonya? Jadi orang soleh. Jadi kalau resikonya nggak jadi orang soleh apa? Jangan sholat malam gitu ya. Jadi gitu Pak. Itu ini mafhum mukhalafah maksud saya. Jadi resiko sholat malam jadi orang baik.
Tapi nggak sholat malam resikonya? Ya nggak juga sih. Ya, mudah-mudahan nggak. Tapi itu resiko sholat malam. Kedua, wa qurbatul lakum ila rabbikum. Kamu akan lebih dekat dengan Tuhanmu. Jadi kalau kita dekat dengan yang perkasa, insya Allah buat perkasa kita. Tapi kalau dekat dengan orang lemah, akan lemah kita. Ya, Allah kuat kan? Al-Qawi, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah segala-galanya. Kalau dekat dengan yang maha hebat, kita akan hebat. Tapi kalau dekat dengan orang yang lemah, kita lemah. Bersandar kepada selain Allah itu lemah. Bersandar dengan manusia. Udah dibuktikan, Pak. Para penguasa di akhir zaman ini, dekatnya bukan dengan Allah. Dekatnya dengan oligarki. Para kapitalis. Merasa kuat. Sehingga karena merasa kuat, dia bohong pun nggak ada masalah. Karena mengapa? Di backup sama duit. Betul nggak? Polisi dikasih uang. Jaksa dikasih uang. Preman dikasih uang. Ini ngomongin orang. Enggak. Bukan. Ini contoh doang. Sehingga dia kebohongan dia lestarikan. Sehingga ditutupi dengan cara apa? Dibela oleh uang. Uang dari mana? Dikasih sama oligarki. Oh ternyata terbongkar. Ketahuan, jatuh nggak kan? Minimal stres. Muncullah bercak-bercak di bawah wajahnya, gatal dan lain-lain. Dan itu pernah terjadi di masa Fir'aun dulu. Terjadi juga di masa Mustafa Kemal di Turki. Sampai sakitnya berlama-lama. Masya Allah. Karena bersandarnya bukan dengan Allah. Tapi resiko sholat malam bersandarnya kepada siapa? Wa qurbatul lakum ila rabbikum. Jadi kalau sholat malam resikonya apa? Dekat sama Allah. Mafhum mukhalafahnya. Kalau nggak sholat malam, apa jadinya? Jauh dari, kan gitu Pak. Ini mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Yang ketiga, resiko sholat malam, ini silaturahmi pada diri dulu Pak. Yang ketiga, wa minhatun anil ismi. Ada imunisasi dari dosa. Jadi dosa itu nggak masuk. Ya. Bukan imunisasinya dengan vaksin TBC, bukan. Bukan imunisasi dari COVID. Itu malah jadi penyakit. Ini saya ada buku namanya Al-Usus wal Muntaliqat. Itu diungkap oleh si pengarang 15 tahun yang lalu sebelum kejadian corona. Itu sudah ada disebutkan. Yang dikatakan ini sakit rekayasa. Itu cari duit doang. Oke. Jadi kekebalan dari perbuatan dosa itu risikonya sholat malam. Jadi nggak bisa masuk dosa. Berarti kalau kau pengen masuk dosa, gimana caranya? Jangan sholat malam. Tuh gampang ya. Yang ketiga, yang keempat, wa mukaffaratun lissayiat. Penggugur dosa-dosa, penggugur kesalahan. Jadi Allah gugurkan kesalahan kita lantaran sholat. Jadi kalau nggak kepengen digugurin, nggak usah sholat malam. Dan terakhir kelima ini luar biasa. Ini sifatnya fisik kalau ini. Kalau tadi kan batin. Ini penyembuh badan. Wa mutradatin lidda'i anil jasadi. Menolak berbagai penyakit jasad. Penyakit badan itu disembuhkan atau bahkan dikasih penangkalnya dengan sholat malam. Jadi ada 5 risiko sholat malam. Jadi kalau kau pengen sehat, biasakan sholat malam. Jadi kalau kau pengen sakit, ya jangan juga ya. Itu maksud saya menggambarkan silaturahmi pada diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa bersilaturahmi pada diri sendiri, insya Allah bisa silaturahmi dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman yang lain. Hai Nawawi, kata Allah kepada Nabi Isa, ya Isa, nasihati dirimu dulu sebelum menasihati ke orang lain.
Jadi kalau kamu nasihati orang, kamu sendiri belum menasihati diri sendiri, malulah kamu kepadaku, kata siapa? Saya kan bilang sholat malam. Mudah-mudahan doain. Saya juga melaksanakannya. Ya. Ada berapa resiko sholat malam? 5. Ingat, mudah-mudahan bukan alam taro ya. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilayya. 5 menit lagi. Baik, kembali kepada silaturahmi. Baru saya bicarakan silaturahmi pada diri doang nih, diri sendiri. Nanti untuk lebih banyaknya kita dialog atau diskusi. Itu contoh doang. Contoh silaturahmi pada diri adalah sholat malam. Oke. Jadi sholat malam itu kebutuhan kita. Agar kita dapat 5 risiko. Risiko pertama apa tadi saya ulangi? Orang soleh. Jadi orang soleh, orang baik. Kedua, Mama muda. alam taruh lagi kita ya. Ada rekamannya kok nanti ya. Udah ya, cukup ya. Oke, ada rekaman nanti dilihat lagi di rekaman di YouTube. Baik. Ini alhamdulillah nih yang punya YouTube dapat surga Allah. Begitupun yang menyebarkan YouTube ini. Pun yang mendengarkannya, jangan nyebarin doang tapi nggak dengerin. Kita kan kadang nge-share tapi kita sendiri nggak tahu. Oke. Baik, kembali kepada silaturahmi. Apa sila artinya? Relasi atau hubungan. Rahmi, kasih sayang. Bapak-bapak, para jamaah semua, istilah kita seringkali menyebut silaturahmi, kadang silaturrahim. Bagaimana nulisnya? Tadi udah. Silatun, artinya apa? Hubungan. Rahmin, silaturrahmi. Silaturrahmi, silatun mudhof, rahmi mudhof ilai. Lalu ada lagi silaturrahim. Pertanyaan saya, silaturrahim atau silaturrahim? Haknya dipanjangin atau enggak? Nulisnya gimana nulisnya? Ada ianya. Jadi silaturrahim. Kalau kita nulisnya silaturrahim, ar-rahim itu isim fa'il, Pak. Artinya apa? Yang penyayang. Kalau ar-rahim, yang penyayang. Kalau ar-rahim, ar-rahim yang maha penyayang. Beda, Pak. Begitu. Kalau sarik, yang mencuri. Sarik, sa-nya dipanjangin, Pak. Sarikun, apa artinya? Yang mencuri. Kalau sarikun, sa-nya pendek, ro-nya dikasih ya. Sarikun, apa artinya? Maha pencuri. Yang maha mencuri. Oh, hebat seperti itu ya. Begitu. Jadi yang tertinggi. Satu, tolibun, apa tolibun? Santri atau siswa. Kalau tolib, panjangin. Tolib, mahasantri atau mahasiswa. Begitu. Ini kan udah mahasiswa ini. Namanya tolib, bukan tolib. Kalau tolib itu bukan. Oke ya. Kembali. Jadi ini Kang Dirja, kalau silaturahim dipanjangin ya, berarti hubungan orang yang menyayang artinya. Hubungan orang yang menyayang. Tapi kalau silaturahim pendek, silaturahim artinya apa? Hubungan kasih sayang. Jadi kesimpulannya bagaimana nulisnya? Silaturahim. Apa? Silaturahim. Sebenarnya bukan silaturahim dibacanya. Itu kalau di wakaf. Silaturahimi. Apa? Silaturahimi. Hubungan kasih sayang. Kalau silaturahmi, apa artinya? Hubungan kasih sayang juga, nggak ada bedanya. Yang satu haknya dikasih sukun, rahmi, gitu ya. Rahmi, hubungan kasih sayang. Sebenarnya bukan silaturahmi, harus diwakaf. Silaturrahm. Apa? Silaturraham. Bisa kebayang nggak sih, Pak? Saya tulis lagi deh ya. Susah juga ya, nggak tahu apa tulisnya. Saya belum dapat mukjizat ini. Silaturrahim.
hanya dikasih sukun ya. Rohmi, karena diwakaf jadi tapi bukan juga silaturahim, bukan, salah. Sebab ha itu bukan huruf qalqalah. Paham Pak? Tahu qalqalah? Huruf qalqalah. Ini mutajwid dikit. Baju di pokok, ba jim dal po kop ab gitu ya. Aj ad apa itu boleh digoncang, berbalik. Selain itu huruf hijaiyah bukan huruf qalqalah, termasuk ha. Ha itu termasuk dalam ilmu tajwid hamas. Hamas. Jadi hamas itu artinya suaranya itu dari keluarnya napas. Coba dah. Coba. Nah beda dengan huruf dal ya. Itu rahwah namanya. Kalau itu rahwah itu terdengar suara. Itu begitu. Kalau itu bukannya suara sebenarnya, apa? Hamas, angin keluar. Nah itu ayo ayo silaturrahim. Susah juga ya. Besok Pak Dirja kita ngadain silaturrahim. Jarang Pak. Bukan silaturahmi sebenarnya, silaturrahim. Nah, kalau silaturahim gampang, silaturrahim itu ya diwakaf gitu. Itu sekilas pengertian silaturahmi atau silaturrahim. Cuma saya tambahkan Pak, orang biasanya menyebut silaturrahim itu hubungannya bukan karena sekadar hubungan darah, bapak dengan anak, ya, ibu dengan anak, dengan cucu ke bawah terus ke cicit, atau ke kakek nenek ke atas, bukan. Yang namanya hubungan mahram. Itu kalau hubungan mahram namanya silaturrahim. Apa? Jadi kita dengan anak, dengan cucu, dengan kakek itu namanya silaturahim biasanya. Sedarah. Tapi kalau silaturahmi itu hubungan yang tidak ada hubungan darah. Sesama kita manusia, khususnya mukmin. Iya, meskipun kalau dirunut-runut kita itu masih silaturahim ke Nabi Adam alaihi salam. Kan begitu Pak? Iya. Saya ini dengan Kang Dirja itu satu saudara, beda bapak, beda ibu, bahkan beda kakek. Kan saudara juga. Nah, insya Allah kita ini bersaudara, disebutnya silaturahmi. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Janji kita nggak lebih dari 20 menit atau 30 menit. Insya Allah kita ada yang menambah, ada yang bertanya, kita persilakan untuk kita muzakarah bersama. Terima kasih Pak Haji Roji bisa hadir. Ini guru saya, guru kita, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus, ya, mendampingi kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.